Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan presentasikan hasil yang telah kami kerjakan, yaitu yang berjudul Portal Digital, Portal Gianyar Webkis Destinasi Wisata. Adapun berikut dari anggota kelompok kami, yang pertama ada Eka Surya dengan NIM 26, dan yang kedua ada saya sendiri, Gita Citi Udayana dengan NIM 40, ada Imade Yoga Mahendra dengan NIM 44, ada Dewa Murah Trihendra dengan NIM 9, dan Gede Deva Dimustawan Saputra dengan NIM 112. Topik yang pertama yaitu pendahuluan. Portal Gianyar merupakan sebuah website yang dirancang sebagai penempatan arah atau letak dari suatu destinasi wisata yang berada di Kabupaten Gianyar, di mana website Portal Gianyar ini berisikan sebuah peta wilayah dari Kabupaten Gianyar, dan kita juga bisa melihat destinasi apa saja yang berada pada Kabupaten Gianyar tersebut. Selanjutnya, tools dan framework yang kita gunakan pada website ini. Yang pertama ada QuantumGIS. QuantumGIS atau lebih dikenal dengan singkatan QGIS merupakan salah satu perangkat lunak sistem informasi geografis atau SIG berbasis open source dengan lisensi di bawah GNU General Public Lisensi yang dapat dijalankan dalam berbagai sistem operasi. QuantumGIS ini dapat digunakan untuk data SIG dan pengolahan data geospasial sebagai pilihan alternatif dari software SIG komersial seperti ArcView, ArcGIS, dan MapInfo profesional. Selanjutnya ada XAPP. XAPP adalah perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source serta mendukung di berbagai sistem operasi, baik Windows, Linux, atau Mac OS. XAPP digunakan sebagai standalone server atau berdiri sendiri, atau bisa disebut dengan localhost. Selanjutnya yang ketiga ada MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS atau Database Management System menggunakan perintah SQL atau Scripted Query Language yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja, dan yang kedua adalah swarmware, di mana perangkat lunak bermiliki batasan dalam penggunaannya. Selanjutnya, tools yang ketiga adalah OGR to OGR. OGR to OGR merupakan bagian dari GDAL atau EGR yang fokus pada pengolahan atau membaca dan menulis data vektor, termasuk dalamnya meliputi ESRI, Subfile, Portugis, Oracle Spatial, MapInfo, dan lain-lain. Program OGR to OGR ini sendiri dijalankan melalui CMD atau GUI. Selanjutnya ada GUI Server. GUI Server ini merupakan suatu open source software yang ditulis menggunakan bahasa programan Java yang memungkinkan user untuk melakukan sharing dan editing terhadap geospasial data. GeoServer sendiri menggunakan standar dari Open Geospatial Consortium atau OGC. GeoServer memudahkan dalam pembuatan peta dan spasial data sharing. Selanjutnya ada Live.js. Live merupakan library JavaScript open source yang berguna untuk membuat aplikasi peta interaktif berbasis website. Live support dengan platform web mobile dan platform desktop, HTML dan CSS3, serta OpenLayer dan Google Map API yang merupakan library JavaScript untuk membangun aplikasi peta yang sangat populer saat ini. Selanjutnya, Tailwind CSS. Tailwind CSS merupakan CSS framework yang menawarkan konsep baru dengan konsep
utility first, di mana kamu tidak perlu lagi memikirkan panjang nama kelas atau komponen HTML-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai persiapan data yang digunakan. Baik, untuk membuat satu WebGIS, pertama-tama kita akan menyiapkan data-data yang diperlukan dalam pembuatan WebGIS tersebut. Nah, di sini saya akan melakukan proses import data file SAP ke dalam database MySQL. Lebih tepatnya itu import file administrasi desa AR SAP dari Kabupaten Gianyar ke dalam database MySQL. Kemudian saya juga akan membuat file SLD menggunakan aplikasi QGIS. Pertama kita akan menyiapkan database sebagai tujuan importnya. Di sini dengan nama database Gianyar. Kemudian kita buka CMD untuk proses import dari file SAP tersebut. Nah, di sini saya menggunakan metode OGR to OGR. Pertama kita buka dulu direktori penyimpanan dari OGR to OGR. Kemudian di sini ini adalah perintah yang akan digunakan untuk melakukan import file SAP ke dalam database MySQL. Di sini saya sudah siapkan yang sudah sesuai dengan apa yang saya gunakan. Di sini dalam perintah ini kita perlu mengubah database name-nya sesuai dengan nama database tujuan import kita itu. Kemudian hostnya di sini saya tetap menggunakan localhost. Kemudian usernya di sini menggunakan root. Kemudian passwordnya diisi password dari database tujuan importnya, karena di sini database tujuan import saya database Gianyar itu tidak menggunakan password, jadi saya kosongkan. Kemudian ini path, tempat penyimpanan dari file SAP-nya. Kemudian di data table name ini boleh dikosongkan, boleh diisi juga sesuai dengan tabel mana, apakah ada tabel spesifik yang akan diambil dari file SAP tersebut. Nah, di sini karena saya tidak mengambil tabel secara spesifik, jadi saya kosongkan saja. Kemudian kita paste di sini. Nah, jika sudah seperti ini, itu berarti proses import sudah berhasil dilakukan. Kita cek dulu. Nah, di sini database Gianyarnya sudah berisi dari file SAP-nya. Selanjutnya, saya akan melakukan pembuatan sebuah tabel pariwisata. Karena di sini saya akan kelompok kami itu akan membuat WebGIS mengenai pariwisata yang ada di Gianyar. Nah, buat dulu dengan nama pariwisata. Ini kita tambahkan kolomnya sebanyak 2 kolom. Karena ini menggunakan 6 kolom, yaitu yang pertama ada ID dengan tipe integer, misalnya auto increment, kemudian ada judul, tipenya itu varchar, kemudian ada deskripsi, tipenya itu teks, kemudian foto, integer, varchar, kemudian ada longitude sama latitude sama longitude, upload dan long. Selanjutnya setelah tabelnya berhasil dibuat, kita akan mengisi data-datanya, yang data-data pariwisata yang ada di dalam tabel ini. Di sini kelompok kami mengisi datanya dengan cara manual, yaitu mencari data-datanya di internet. Ada contohnya kita melakukan insert datanya. Ini sudah saya siapkan query-nya. Nah, jadi seperti ini nanti tampilan dari isi dari database ini, isi dari tabel pada database ini. Selanjutnya saya akan melakukan proses pembuatan file SLD menggunakan aplikasi QGIS. Nah, di sini kita tambahkan dulu layer yang mana akan dibuat sebagai SLD. Read file, source tipenya file, cari datanya itu
kuras biar berubah warnanya. Symbology kita kuras, kita tentukan value-nya, nama objek, kemudian classify. Ini setelah berhasil di klasifikasikan warna-warna di setiap name objeknya, kemudian kita save sebagai SLD. Kita tentukan di mana tempat penyimpanannya. Ini saya menyimpan di dengan nama administrasi. Sip. Oke. Kita coba cek di direktory penyimpanan tadi. Isiannya. Nah, di sini sudah berhasil dibuat file SLD-nya. Itulah data yang akan digunakan pada webgis yang kelompok kami buat. Setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul, kemudian akan dilanjutkan dengan proses pembuatan webgis menggunakan GeoServer. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat layer dan style di plugin GeoServer, yaitu untuk mengkonekkan database MySQL untuk mengupload layer SAP dan style dari berbentuk format SLD. Jadi yang pertama di sini kita harus mengstart exam pp kita. Nah, itu kita start SQL-nya. Lalu selanjutnya kita mengstart GeoServer-nya. Nah, jika begitu dia sudah terstart, lalu kita buka browser, lalu masuk ke localhost phpMyAdmin-nya. Kemudian masuk ke localhost GeoServer-nya. Nah, berikut merupakan database dari Gianyar. Berikut database yang akan kita gunakan, yaitu tabel yang akan kita gunakan ke GeoServer, yaitu administrasi desa AR. Nah, selanjutnya di sini kita login. Nah, pertama sebelum mengimport layer dan style, kita harus membuat workspace terlebih dahulu. Di sini kita buat saja dengan nama Gianyar. Namespace gurunya kita gunakan localhost. Klik save. Nah, untuk membuat layer, kita pertama harus membuat store-nya. Nah, cara mengstore data dari MySQL yaitu klik store, lalu pilih MySQL. Nah, setelah diklik, kita masukkan nama data source name, description, connection parameternya kita isi dengan sesuai MySQL-nya, localhost-nya namanya localhost, portnya kita sesuaikan dengan XAMPP yaitu 3306, database-nya Gianyar. User dari MySQL-nya itu di sini saya menggunakan root dan passwordnya tidak berisi. Selanjutnya kita store engine-nya kita pilih MyISAM karena format dari database administrasi desa AR ini merupakan MyISAM. Jadi kita klik save. Nah, selanjutnya kita publish administrasi desa AR ini. Pada saat mempublish kita berikan beberapa konfigurasi pada coordinate reference systemnya. Di sini kita pilih 4326. Nah, lalu selanjutnya untuk native ini ya, bounding box-nya kita pilih native bounding box-nya complete from data, kemudian lat bounding box-nya kita pilih complete from native bounds. Selanjutnya kita klik save. Lalu pada tahap selanjutnya setelah membuat layer, kita memberikan style pada layer. Nah, sebelum memberikan style pada layer, pertama kita harus membuat style tersebut. Nah, style ini didapatkan berdasarkan dari style dari QGIS yang sudah diekspor dalam bentuk SLD. Di sini kita memasukkan nama name dari stylenya kita buat saja administrasi desa Gianyar, workspace-nya Gianyar, formatnya yaitu SLD. Lalu kita pilih directory dari SLD-nya, kemudian klik upload. Setelah diklik upload, maka ia akan otomatis menggenerate dari coding dari SLD tersebut.
Lalu setelah itu kita klik save. Nah, sekarang kita sudah mempunyai style administrasi desa Gianyar yang akan kita gunakan pada layer administrasi desa AR. Nah, selanjutnya itu kita harus mengubah style dari administrasi desa ini. Itu dengan klik layarnya, pilih publishing. Nah, kita scroll ke bawah, lalu pilih default stylenya, kita ganti ke Gianyar administrasi desa AR. Nah, selanjutnya kita klik save. Nah, untuk mengetahui bagaimana nanti tampilan layer kita pada website, kita dapat melihat layer preview. Sini kita pilih open layer. Nah, nanti pada website tampilan layer kita akan seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan dari Gianyar yang sudah dipisahkan berdasarkan desa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bagian berikutnya adalah pembuatan website. Pembuatan website kami lakukan secara scratch. Di sini terdapat folder aset, database, data geografi, layout, libs, dan public. Untuk file PHP-nya ada index untuk menampilkan halaman utama, kemudian ada kontak, map, dan tentang. Di sini saya akan menjelaskan hanya pada bagian map.php. Pada bagian atasnya terdapat codingan untuk navbar, kemudian dibuat div container map yang di dalamnya terdapat div dengan ID map div untuk menampilkan peta dan div ID legend div untuk menampilkan legend dari peta. Legend dari map dari file layer yang kita buat bisa langsung didapatkan dari GeoServer berupa image dengan menghubungkan SRT ke /geoserver/wms dengan parameternya request, yaitu adalah get legend graphic, kemudian versionnya 1.0.0, formatnya adalah img/png, dan untuk width dan height-nya 20, dan layarnya menuju pada workspace Gianyar dengan nama layer administrasi desa _AR. Kemudian pada script map, kita buat terlebih dahulu view map yang akan ditampilkan pada map div yang koordinat latitude dan longitude-nya diset pada pusat Kabupaten Gianyar dengan ukuran zoom level 14. Berikutnya kita buat layer untuk base map dengan OpenStreetMap. OSM ini dipublish dalam bentuk tile layer sehingga ketika ditampilkan pada web yang kita buat digunakan fungsi l.tileLayer yang merujuk pada link akses ke api.macbook.com yang dikirim juga parameter attribution, max zoom, ID tile layer, zoom offset, dan akses token. Akses token kita dapatkan setelah sign up di OpenStreetMap. Untuk layar OSM lalu kita add pada view map yang sudah kita buat. Selanjutnya untuk membuat layer administrasi desa Gianyar, kita akan hubungkan dengan layer yang telah kita buat di GeoServer dengan menggunakan fungsi l.tileLayer.wms dengan parameter URL-nya ke /geoserver/wms, dan parameter lainnya ada attribution, layernya Gianyar administrasi desa _AR, kemudian formatnya image/png, kemudian transparannya kita set dengan true, dan kita set opacity-nya 0,3 agar tidak menutupi base map-nya. Dan berikutnya adalah bagian layer untuk poin pariwisata. Variabel pariwisata ini akan menampung marker poin, lalu kita akan koneksikan ke database yang sudah dibuat. Query yang dilakukan adalah select bintang from pariwisata. Dan pada setiap record data, kita akan buat konten yang berisikan foto, judul, deskripsi, dan juga membuat marker untuk fungsi l.marker dengan nilai parameternya lat dan length yang berasal dari database. Lalu pada marker ini diisikan pop-up dengan fungsi bin pop-up dengan konten yang sudah dibuat. Agar array pariwisata ini dapat ditampilkan sebagai layer, maka harus di group dengan layer group. Dan berikutnya kita akan buat base map yang berisikan layer OSM, dan overlay mapnya adalah layer Gianyar dan PAR, lalu dimasukkan pada control layer. Selanjutnya adalah bagian objek info yang berfungsi untuk menampilkan info ketika layer map diklik.
kita menggunakan query Ajax untuk request data ke GeoServer. Untuk URL-nya menuju pada /geoserver/wms. Kemudian data yang dibawa ada service, version, request-nya adalah get feature info. Kemudian info formatnya untuk return value-nya berupa JSON. Layarnya pada Gianyar administrasi desa _ar. Dilanjutkan dengan width dan height-nya. Kemudian X dan Y ini adalah latitude dan longitude dalam format point pixel. Kemudian serta terakhir adalah bbox atau bounding box-nya. Ketika request sukses, kita akan cek terlebih dahulu datanya ada atau tidak. Jika ada, kita akan ambil data MOBJ, WADMKC, WDMKK, WADMPR untuk menampilkan data village, district, regency, dan province pada konten yang dibuat dalam menu table yang dimasukkan ke dalam pop-up. Dan di bawahnya terdapat event layer add dan layer remove untuk melakukan aksi untuk menampilkan dan menyembunyikan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada repository GitHub yang sudah kami buat. Baik, ini saya akan mendemokan aplikasi website kami yang kami dapat bagian itu portal Gianyar. Untuk langkah selanjutnya kita bisa klik mulai. Nah, di sini terdapat bagian-bagian atau nama-nama desa, batas-batas desa dari Gianyar. Dari bawah sampai atas ini merupakan batas wilayah desa yang di Gianyar. Nah, ini kita dapat mengklik batas desa yang di Gianyar dan juga batas destinasi wisata yang ada di daerah Gianyar. Nah, di sini bisa dilihat batas-batas desa di Gianyar dibedakan berdasarkan warna-warnanya, mulai beda-beda dari masing-masing desa. Nah, apabila kita klik ini, maka akan menampilkan destinasi wisata yang ada di Gianyar. Contohnya ini Pasar Siniswati. Kemudian kita coba lagi, itu ada Pulau Kebon Edan yang berisi deskripsi dan juga foto dari destinasi wisata tersebut. Kemudian kita coba lagi. Selain itu, ketika kita klik batas wilayah desanya, misalnya kita klik di sini, dia juga akan menampilkan pop-up yang memberikan informasi desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Misalnya lagi, ketika kita klik wilayah di sini, kita akan menampilkan informasi desa, misalkan Pejeng Kajel, kecamatannya Tampak Siring, kabupaten Gianyar, provinsi Bali. Dan kita klik di sini, juga menampilkan pop-up yang sama pada desa Singkerta, kecamatan Ubud, kabupaten Gianyar, provinsi Bali. Kemudian kita coba lagi. Itu ada wisata desa Ubud, mana ini juga sama seperti ada foto dan juga nama destinasi wisata dan deskripsinya. Kita lanjut saja ke menu selanjutnya, yaitu tentang kami. Nah, untuk tentang kami ini berisi tentang isi dari website ini, yaitu kayak penjelasan tentang website ini, bagaimana cara kami mengembangkannya, dan ini ada inovasi-inovasi dari kami, yaitu kami memiliki pengalaman memiliki poin-poin yaitu berpengalaman, tertarik akan hal baru, selalu berkembang dan bekerja sepenuh hati. Kemudian ada cerita dan misi kami dapat dilihat juga pada tampilan WhatsApp ini. Nah, sini juga terdapat dapat footer yang dapat dilihat dan menuju ke dalam menu-menu yang ada di website kami. Dan next kita ke kontak kami, dimana di menu ini kita ada tentang anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama dari Kade Ardi Surya, kedua dari Gede Cynthia Udayana, Made Yoga Mahendra, dan ada dua Ngurah Trianggawan dan Gede Depa Dimastawan, itu saya sendiri. Baik,
Sekian demo website dari saya. Terima kasih.